Salve, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah dikenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Walau Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal ketika mengambil istri saudarimu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia terasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukai hati Herodes seperti tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah waspadai racun dendam. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Demi sebuah prinsip, dia rela menderita. Demi nilai yang dibelanya, dia rela mati di tangan penguasa yang lalim, Raja Herodes bersama Herodias istrinya. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, kata Yohanes menegur Herodes. Tentu Yohanes sudah tahu akibat yang akan menimpa dirinya karena berani menegur orang yang berkuasa itu. Keberanian untuk menegakkan nilai moral dan religius seperti ini tidak memiliki oleh banyak orang. Yohanes Pembaptis
hanyalah salah satu contoh yang langka. Memperjuangkan nilai-nilai moral dan religius, menuntut keberanian dan pengorbanan, bahkan nyawanya sendiri. Dalam Injil hari ini, tokoh Herodes ditampilkan sebagai orang yang sangat ambisius tapi tidak tegas. Dia tidak berpendirian. Dia mudah terpengaruh. Dia tidak punya prinsip. Dia mudah terombang-ambing sehingga dia tidak sampai hati membunuh sesamanya yang tidak bersalah. Yohanes Pembaptis adalah korban dari ketidaktegasan dan ambisi yang sesat dari Herodes. Hatinya terombang-ambing antara kebenaran dan kebohongan, kebaikan dan kejahatan. Maka dia menjatuhkan suatu keputusan yang salah dengan mengorbankan orang yang baik dan benar, yaitu Yohanes Pembaptis. Pesan yang boleh kita jadikan sebagai pedoman arah hidup kita adalah bahwa dalam situasi bimbang jangan mengambil keputusan. Mintalah bimbingan atau arahan pada orang yang dapat dipercaya dan yang beriman, dewasa dan matang dalam mengambil keputusan. Dendam membarasi Herodes terhadap Yohanes yang mengkritik pedas atas perilaku 12 istri saudaranya dirampas. Dendam itu terpelihara di hati. Tiba saat yang dinanti, Yohanes harus dibunuh mati. Dendam lunas, luka terobati. Waspadai racun dendam dalam hati. Jangan terpendam. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mampu membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.